rolling, and action. Definisi kekerasan seksual. Berdasarkan pasal 6 ayat 1D, kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan atau perilaku mengancam, merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat pada dari psikis dan fisik, termaksud yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual sering terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah, dan juga sering terjadi di tempat-tempat umum seperti angkot dan bus. Ironisnya, kondisi ini sering menimpa anak-anak yang berada di usia di bawah umur. Berdasarkan riset dan data, 88% kasus kekerasan yang dilaporkan di Komnas Perempuan pada tahun 2019 sampai 2021 merupakan kasus kekerasan seksual. Dari kasus yang dilaporkan tersebut, 35% terjadi di perguruan tinggi, 19% terjadi di pendidikan berbasis agama, 15% terjadi di SMA, 6% terjadi di SMP, dan 9% terjadi di SD dan TK. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual bisa digolongkan menjadi 4. Ada verbal, fisik, non-fisik, dan juga secara online yang terjadi melalui teknologi informasi dan komunikasi. Berikut merupakan contoh bentuk kekerasan seksual yang terjadi. Yang pertama adalah memperlihatkan alat kelamin secara yang kedua adalah menyentuh, mengusap, meraba area pribadi seseorang. Yang ketiga adalah menatap seseorang dengan nuansa seksual. Kemudian selanjutnya itu ada membuka pakaian seseorang tanpa adanya persetujuan mereka. Dan yang terakhir ada memaksakan orang untuk melakukan kegiatan seksual tanpa ada persetujuan. Sisanya bisa dilihat dalam Saltering Bucket. Pencegahan kekerasan seksual, lalu keluarga budaya komunitas. Yang pertama adalah pendidikan dan kesadaran mengenai keselamatan dan edukasi seksual yang ditanamkan pada setiap individu sedari dini. Yang kedua adanya memperkuat peran wanita dalam komunitas sehingga mereka mendapatkan derajat yang sama dengan pria. Yang ketiga adalah menormalisasikan korban melaporkan kekerasan seksual agar korban tidak merasa malu untuk melaporkan kekerasan seksual yang terjadi pada mereka. Selanjutnya kita ada pencegahan kekerasan seksual secara individu, yaitu dengan memiliki pengetahuan dasar tentang keselamatan dan perilaku-perilaku aneh yang menyimpang yang dilakukan orang lain yang merupakan ciri-ciri kekerasan seksual. Yang kedua adanya melatih diri untuk menjaga diri ketika seseorang mencoba untuk melakukan kekerasan seksual pada diri kita. Yang ketiga adalah mengikuti naluri diri sendiri apabila merasa tidak aman atau nyaman berada di suatu lokasi atau dengan orang lain. Yang selanjutnya kita akan membahas kekerasan seksual yang ada di internet. Contohnya adalah false porn, revenge porn, sextortion, cyberstalking, dan bullying. Materi ini bisa dijelajahi lebih lanjut pada tahun tadi.